Saya belum tahu apa rencana kepulangan Habib Rizik. Ya. Apa persiapannya, Hersu? Ya, jadi ini saya membaca di akun Twitternya DPP FPI ya, disebutkan bahwa ini banyak sekali pendukung-pendukung Habib Rizik dari berbagai daerah yang akan tiba di Jakarta gitu. Tetapi yang dan saya juga mendengar katanya kabarnya hotel-hotel di sekitar bandara ini sudah mulai penuh nih untuk tanggal 9-10. Jadi kalau Anda berencana mau nginep di bandara tanggal 9-10 diurungkan lagi, ditunda saja lah gitu. Tetapi juga yang menyedihkan ini ada disertai foto-foto nih, nanti kita bisa tampilkan foto-foto, kita bisa lihat nih foto-foto dari baliho besar Habib Rizik yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kan tentu saja ini merupakan sinyal yang kurang baik dan menunjukkan ada ketegangan gitu di tengah kembalinya Habib Rizik. Jadi artinya Indonesia masih ada di dalam ketidakutuhan melihat masa depan. Padahal Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyebutkan tidak ada cebong, tidak ada kampret, tetapi Habib Rizik masih ditempatkan dalam frame itu sebetulnya tuh. Ya. Jadi apapun yang mau diterangkan, bahwa ada kontras antara apa yang terjadi 12 jam lalu di Amerika dan apa yang akan terjadi 12 jam ke depan di Bandara Soekarno-Hatta tuh. Tentu Habib Rizik menonton pidato dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, dan mungkin dia membayangkan bahwa dia bisa berupaya untuk menangkap esensi dari politik Amerika itu, dan tiba di Indonesia lalu mengucapkan semacam sebut aja ceramah kecil dengan model reunifikasi semacam Amerika. Padahal sebetulnya tugas itu adalah tugas pemerintah. Harusnya Presiden Republik Indonesia melalui Mahfud MD atau siapapun mempersiapkan itu, bahwa kedatangan Habib Rizik juga dalam upaya untuk united, bukan untuk divided politics itu. Tapi itu nggak terbaca di dalam media hari ini, seolah-olah ada ketidaklegaan kalau Habib Rizik pulang. Kalau kita misalnya mau jujur, bagaimana bila Habib Rizik justru yang lebih dahulu mengenali cara berpolitik semacam Amerika 2 hari yang lalu, dan membuat dia punya inspirasi untuk maju di dalam kandidasi presiden itu. Sama seperti orang nggak pernah tahu bahwa Amerika itu adalah negara imigran, sehingga semua orang punya peluang yang sama untuk menghasilkan demokrasi. Nggak ada orang asli Amerika, hanya karena sejarah maka ada rasisme, kulit putih, supremasi kulit putih itu. Tapi Presiden Biden tadi mengingatkan tentang prestasi presiden-presiden sebelumnya tuh. Dia mengutip Roosevelt, mengutip kutipan dari JFK. Jadi sebetulnya kalau kita paham tentang sejarah, kita bisa tempatkan perspektif sejarah itu untuk menghasilkan keakraban. Misalnya Presiden Jokowi kasih komentar bahwa kita juga punya tradisi untuk menghormati presiden-presiden sebelumnya tuh, sebagai orang yang pernah membawa Indonesia sampai pada titik tertentu lalu dilanjutkan oleh presiden berikut. Tapi kelihatannya Presiden Jokowi tidak mampu untuk memanfaatkan kekayaan sejarah kita untuk menghasilkan persatuan. Ini poin yang berbahaya. Kalau presiden tidak mampu mengucapkan semacam sustainability dari ide persatuan itu. Nah, sampai hari ini kita belum dengar satu keterangan yang agak bermutu dari istana tentang kepulangan Habib Rizik. Jadi istana mengelak untuk memberi komentar, tetapi bahasa tubuhnya terbaca tidak menghendaki Habib Rizik pulangkan. Jadi inilah kontrasnya tuh. Pada hari yang sama kita melihat ada euforia di Amerika untuk united kembali, tapi di Indonesia tidak ditumbuhkan sinyal, kita tidak lihat itu. Ketegangan di bandara gitu. Seolah-olah sama seperti Barreskrim menunggu pulangnya seorang buronan itu, atau BIN berupaya untuk mencari tahu apa yang akan diucapkan oleh Habib Rizik di depan pers 10 menit setelah dia mendarat. Lalu istana on call, sidang mendadak untuk menentukan apakah
Habib Rizik langsung dimasukkan ke dalam karantina, atau ada basa-basi kenegaraan kecil. Jadi nggak ada persiapan secara mental sebetulnya pemerintah Indonesia untuk mengakrabi warga negaranya yang pernah terlunta di live. Apa alasannya sekarang kembali Indonesia itu? Jadi itu yang saya anggap kegagalan pemerintah untuk menghasilkan aura kebersamaan, menghasilkan imajinasi tentang kebangsaan. Padahal momentum ini momentum yang penting menjelang Hari Pahlawan. Habib Rizik yang terkenal sebagai oposan pemerintah. Di belakang Habib Rizik ada politik Islam. Dan kita tahu bahwa Islam secara mayoritas adalah fakta politik. Bahkan secara ideologis, Islam pernah memberi aura di awal-awal kemerdekaan. Nah itu yang nggak dimengerti oleh Presiden. Padahal itu sejarah. Habib Rizik itu melekat di dalam dirinya adalah Piagam Jakarta. Tapi juga pada Habib Rizik ada peristiwa politik yang membuat beliau menghendaki Indonesia yang Pancasilais. Jadi sebetulnya mendua sebetulnya cara kita menghadapi Habib Rizik. Bukan cara kita, cara istana menghadapi peristiwa itu. Ya. Nah, kembali kalau kita belajar dari apa yang terjadi di Amerika, pidato kita kembali pada pidatonya Biden yang dia menyebut bahwa saya berkampanye sebagai calon presiden dari Demokrat, tetapi saya akan memerintah sebagai presiden seluruh Amerika. Ini kan menurut saya ini luar biasa sekali dan itu memang harusnya semacam itu dilakukan oleh orang nomor satu di negara tersebut. Dalam hal ini artinya di Indonesia harusnya presiden yang mengucapkan itu sehingga sampai ke bawah semuanya clear kan begitu kan? Iya. Jadi itu yang disebut kelegaan Amerika itu. Bangsa itu tumbuh di dalam berbagai macam konflik luar negeri juga peristiwa dalam negeri. Tapi selalu ada semangat untuk percaya bahwa demokrasi itu memang seperti kata Kamala itu memang sulit tetapi harus ada langkah untuk menempuhnya tuh. Jadi ada drive ke arah situ tuh. Nah kita belajar selalu bahwa memang bagian yang paling buruk dari demokrasi adalah dia jatuh ke dalam persaingan yang irasional karena ego, karena motif-motif yang terlalu eksklusif tuh. Yang memang juga dimungkinkan di dalam demokrasi. Tapi selalu mesti ada peralatan untuk merekatkan kembali pertengkaran itu, perbedaan itu tuh. Jadi sebetulnya kalau kita bisa membaca secara lebih cermat bahasa tubuh dari pemerintah Indonesia hari ini, seolah-olah ada semacam kegalauan atau ketidaksucian untuk rekonsiliasi. Karena nggak ada lagi momentum untuk menghasilkan keakraban di dalam mengolah persaudaraan. Momentum itu adalah Habib Rizik tuh. Karena Habib Rizik lah yang selalu dianggap sebagai batu sandungan dari rejim ini. Sejak zaman Ahok, di belakangnya juga banyak peristiwa. Sebetulnya ini momen yang paling bagus di mana Presiden mempersiapkan pidato untuk menyambut aja. Dengan mengingatkan bahwa memang pernah ada percekcokan dengan Habib Rizik. Tetapi bangsa ini harus tumbuh. Apalagi tadi Joe Biden dengan jelas mengatakan bahwa tantangan dia pertama adalah menyelesaikan COVID itu. Itu juga hal yang betul-betul harus dia ucapkan karena dia tahu tentang keadaan real dari masyarakat itu yang terpapar COVID dan efeknya pada ekonomi, lalu curiga mencurigai soal virus yang memang disebabkan oleh Presiden Trump sebelumnya yang tidak percaya pada sains. Dan akhirnya Kamala Harris ingatkan ulang lagi bahwa diperlukan sains. Dia menyebutkan kata sains dalam mengolah Amerika ke depan. Jadi problem-problem semacam ini yang mestinya didaftarkan oleh pemerintah Indonesia sekedar untuk mengingatkan bahwa kesamaan problem dunia hari ini adalah soal penggunaan ilmu pengetahuan, soal memulihkan kembali kepercayaan dari divided nation yang di Eropa juga terjadi divided nation. Indonesia sebetulnya bukan bergerak ke arah keakraban, tapi juga makin lama makin menjauh. Dan itu yang ditandai oleh perusakan
simbol-simbol baliho dari Habib Rizik. Baliho itu. Ya. Siapapun yang lakukan itu artinya kita tidak siap untuk sebut aja ya kata itu memang harus diucapkan rekonsiliasi. Ya. Karena selama ini memang terjadi polarisasi. Nah, ini kan kalau kita ingat kemarin beberapa hari sebelumnya banyak pengamat politik dan wartawan-wartawan internasional membuat joke tentang Pilpres di Amerika yang rasa-rasa Pilpres Indonesia gitu ya, dalam konotasi yang negatif gitu ya. Nah, kenapa nggak dilanjutkan bahwa memang betul sekarang rasanya seperti Indonesia dalam kita ambil dalam konotasi yang positif, artinya konotasi rekonsiliasi seperti yang diadres oleh Joe Biden gitu. Ya, peristiwa Indonesia akhirnya bisa dibaca secara lengkap oleh dunia sehingga meme-nya balik kembali ke Indonesia tuh. Kalau diingatkan ulang hal-hal konyol dalam politik Indonesia tuh. Yeah. Nah, ini kesempatan untuk memberi citra baru pada dunia bahwa Presiden Jokowi kalau dia konsisten dengan ucapannya harusnya menyambut Habib Rizik gitu. Tapi mungkin gengsi, nanti dia jadi pesaing dari orang lain, dari Airlangga, dari Erick Thohir segala macam. Yang ada soal karena itu konsekuensi dari ketokohan seseorang gitu kan. Jangan-jangan 2 minggu ke depan Habib Rizik akan beredar kembali di Indonesia dan mulai mengutip pikiran-pikiran dunia. Karena mungkin dia bikin kontemplasi selama ada di Arab Saudi dan berupaya untuk membaca politik seolah-olah dia adalah seorang exile. Jadi orang yang pernah tersisih dari politik kalau dia pergi keluar, dia dapat semacam kemampuan untuk membandingkan negerinya dengan negara lain karena dia justru punya jarak selama 2 tahun ini. Jadi kontemplasi itu yang mestinya diberi tempat atau diantisipasi oleh pemerintah Indonesia supaya pemerintah nggak kaget nanti kalau tiba-tiba Habib Rizik bilang saya mau berkampanye untuk jadi presiden 2024. Kan lebih terbuka kan sejak sekarang orang tahu Habib Rizik memang ingin jadi presiden, beri dia kesempatan. Siapapun yang ingin mengucapkan hal yang sama fasilitasi aja. Nah, sekarang ada semacam ketakutan bahwa nanti udah mulai pengumpulan massa segala macam. Nah, kita belajar dari politik dunia bahwa kampanye presiden itu setiap saat bisa dimulai, nggak usah tunggu kalender KPU. Supaya dari awal kita tahu siapa yang sebetulnya serius memikirkan bangsa ini. Jadi peristiwa di Amerika sekaligus memberi pelajaran pada kita bahwa keterus terangan untuk mengemukakan pikiran politik harus dimulai sejak seseorang merasa bahwa dia mampu untuk masuk di dalam persaingan politik pemilu. Jadi sejak sekarang sebetulnya semua orang harus dimungkinkan. Dan itu adalah pelajaran baik bagi kita karena kita langsung bisa mulai adu argumentasi. Kalau ada seseorang yang punya record buruk harus dibuka sejak sekarang. Jangan sampai udah tinggal 1 bulan pendaftaran kandidat, tiba-tiba mulai meme, mulai segala macam kebusukan politik, apa namanya black campaign mulai diajukan lagi. Dari sekarang aja black campaign kan. Ya. Black campaign tentang Airlangga, black campaign Erick Thohir, black campaign Habib Rizik. Itu sebaiknya dibuka itu sebelum masuk pada negatif campaign yang memang dibolehkan oleh KPU. Ya. Supaya nggak ada beban mereka yang ingin bertanding. Ya. Karena saya lihat suasana politik Indonesia hari ini udah masuk dalam suasana berebut kesempatan untuk mencuatkan diri itu. Orang udah nggak peduli lagi dengan resiko COVID atau sudah resesi. Orang menganggap ya sangat mungkin juga pemilu bisa dipercepat. Jadi semua udah pasang langkah untuk maju. Apalagi melihat bahwa enak juga tuh ada debat-debat yang seru seperti di pemilu Amerika selama 1 bulan ini kan kita lihat caci maki, kemampuan penampilan diuji masing-masing, tapi akhirnya bisa ditemukan satu solusi dan itu indah pada akhirnya. Oke, jadi 1 hari ke depan, ini tanggal 10 ini kita akan melihat, saya kira setidaknya ada 2 peristiwa penting yang kita akan, satu kedatangan dari Habib Rizik dan kedua kita menunggu soal penghargaan Bintang Mahaputra pada Pak Gatot Nurmantio karena terjadi pada hari yang sama itu, Bung Rocky. Mudah-mudahan itu yang bisa kita saksikan dan itu akan menimbulkan satu ingatan sejarah yang unik bahwa 2 tokoh oposisi
hadir di dalam satu peristiwa, yaitu mengingat para pejuang bangsa itu. Dan Habib Rizik bisa pidato tentang perjalanan kepahlawanan versi dia, Gatot bisa ucapan yang sama, Presiden Jokowi juga bisa ucapan yang sama. Baik. Dan mudah-mudahan semua kamera TV tidak bias di dalam memberitakan pidato 3 poin itu. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke.